kita lihat tadi dari sape sendiri, kalau misalnya waktu saya ke Kalimantan, denger orang main sape, itu bener-bener magisnya itu dapat banget. Indonesia memang luar biasa ya dengan kaya budaya luar biasa ya. Indonesia itu, budaya Nusantara itu, kalau kita mau gali, seluruh dunia pasti akan ternganga karena kita benar-benar luar biasa kayanya akan kebudayaan. Ini Kakak Haruko. Ini di Jepang berarti ya? Betul. Nah, di Jepang itu sendiri kan budayanya kan memang berbeda dengan Indonesia, ya. Bagaimana Kak Haruko nunjukin bahwa saya orang Indonesia, saya cinta tanah air dengan masyarakat Jepang? Oke. Kalau berbicara soal kebudayaan ya, kebudayaan di Jepang dengan Indonesia sebenarnya ada miripnya. Saya merasa beruntung di sini karena apa? Kemiripan itu membuat saya mengingat kembali budaya yang saya bawa gitu ya. Dan kebetulan saya sendiri punya dua darah Indonesia dan Jepang. Yang mana begitu saya tinggal di sini, saya bisa memperkenalkan budaya Indonesia kepada mereka. Tapi begitu saya misalnya pulang ke Indonesia, saya juga bisa memperkenalkan ini loh budaya Jepang gitu ya. Yang saya kerjakan di sini pertama kali, karena saya ibu-ibu ya, punya anak. Pertama kali yang saya perlihatkan kepada orang-orang itu melalui anak saya dulu gitu. Pertama saya ajarkan mereka berbahasa Indonesia. Kemudian seperti tadi lagu daerah. Kebetulan juga lagu yang saya pilih tadi itu Gundul-Gundul Pacul ya. Kenapa saya pilih lagu itu? Karena dari nadanya saja sudah lucu. Lucu itu sudah menarik mereka untuk mendengar dan kemudian berusaha untuk bisa menyanyikan meskipun tidak lengkap ya. Dan kepada orang lain ada satu hal lagi yang saya bisa perkenalkan kepada masyarakat di sini, karena kembali lagi karena saya ibu-ibu ya, ibu-ibu tuh punya satu resep yang paling ampuh untuk mengajarkan orang, yaitu memperkenalkan budaya itu dari perut, lambung. Masakan. Betul. Jadi kita memperkenalkan mereka dengan masakan. Membuat orang mencintai masakan dulu ya. Mereka mencicipi, mereka merasakan, oh ini masakan Indonesia ya. Indonesia punya masakan enak ya. Jadi dari kesan yang saya rasa itu kesan yang sederhana tapi maknanya dalam ya. Kira-kira itu yang cara paling sederhana yang ibu-ibu lakukan di sini. Wah, terima kasih untuk tetap memberikan atau menularkan bahwa Nusantara itu luar biasa, Indonesia itu luar biasa dari anak-anak dan orang-orang di sekitar. Katanya Cindy tadi ada komentar di YouTube. Cindy, halo Cindy. Hai semuanya, perkenalkan semuanya. Halo. Hai. Cindy mau nanya, kan ada lomba cipta lagu ya? Ya. Terus kebetulan umur Cindy masih 16 tahun, tapi Cindy juga pengen banget ikut buat menciptakan sebuah lagu untuk Indonesia. Jadi apakah ada lomba lain lagi yang bakal dibuka atau bagaimana gitu? Iya, soalnya umur Cindy kan masih 16 tahun. Minimalnya kan 17 tahun. Aku terharu sekali bahwa dia umur 16 tahun sudah mau ikut lomba. Jadi umurnya 16 tahun ini apa akan jadi 17? Tahun ini baru 16. Bulan apa? Bulan Juni kemarin 16. Sebenarnya mungkin kalau misalnya Cindy memasukkan atas nama grup, mungkin dibantu dengan Papa. Jadi yang dimasukkan adalah KTP-nya Papa. Tetapi ini adalah karangan kalian berdua, Cindy bisa masuk. Yes. Kolaborasi ya jadi. Kolaborasi. Jadi bukan nama Cindy yang dimasukkan, tetapi mungkin Papa yang masukkan di situ, tapi harus ditulis bahwa ini adalah karya kolaborasi Cindy dan Papa. Karena menurut saya kita sudah membuat syarat dan ketentuan itu sudah lewat pemikiran-pemikiran dan berembuk ya. Jadi kalau kita
menerima Cindy, nggak fair sama yang lain juga yang mungkin punya talenta yang sama. Tetapi jalan keluar seperti yang dikatakan Sari itu bisa dilakukan, dan ini anggap saja bahwa karena Sanggar Prativi ini sudah membantu kita untuk mempromosikan Lomba Cipta Lagu Cipta Indonesia. Yang nggak ikut Zoom ini ya kesian kalau yang seumuran sama Cindy gitu loh. Tapi karena Cindy ikut ya bisa lah dapat dispensasi seperti yang dikatakan Sari. Jadi kolaborasi antara Cindy dan papanya gitu ya. Jadi yang mendaftarkan papa gitu, tapi disebut aja. Yes, mantap. Ayo Sin, aku dukung Cindy. Vega. Ya. Ada gak sih keinginan kamu untuk mencoba ikut lomba ini gitu? Ini kan lomba ini terbuka untuk siapapun dengan karya anak bangsa gitu ya. Pengen coba-coba gitu kan, selama ini belum pernah kayak nyiptain lagu. Siapa tahu ciptaan lagu pertama kali lagunya lagu daerah gitu kan. Oh, luar biasa. Vega, tapi ikutin syarat ketentuannya ya, bahwa lagunya bukan lagu daerah, lagu Indonesia. Iya, lagu Indonesia mengacu pada tema puisinya Bung Karno, Aku Melihat Indonesia. Kalau mau lebih jelasnya lagi, follow Seniman Nusantara Official, atau bisa juga follow Rumah Budaya Nusantara. Rumah Budaya Nusantara. Ini ada Ina dari Sintang ingin bertanya. Silakan Ina, dibuka. Silakan. Ina ini seorang guru dan dia juga duta rumah belajar terbaik di Indonesia. Kan aku guru ya. Nah, jadi yang membuat aku terharu dengan pernyataan kalian di room ini hari ini adalah seni budaya itu pelajarannya hanya ada 2 jam pelajaran aja dari tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK. So, menurut aku itu juga masalah gitu loh kan. How can it be gitu loh kan, untuk kayak pelajaran aku kan guru bahasa Inggris. Untuk pelajaran bahasa Inggris aja, kementerian memberikan 4 jam pelajaran. Sedangkan untuk pelajaran seni budaya, itu cuma 2 jam. Dan itu dari zaman aku SD kan, sampai aku udah jadi guru gitu. Iya, betul. Pernah nggak sih kakak-kakak seniman dan budaya ini yang begitu, aduh luar biasa sih menurut aku kontribusi kalian buat Indonesia. Coba gitu loh buat connecting gitu ke kawan-kawan, Bapak Ibu yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, buat bicara masalah ini. Karena memang benar, aku sendiri kadang itu di dalam kelas, agak mau marah sama anak-anak ketika lagu daerah udah pasti banyak yang nggak ingat gitu. Nah jadi berat benar gitu loh perjuangan jadi guru zaman now gitu dengan kondisi yang kebudayaan tuh tergerus gitu. Dan aku juga termasuk memang pecinta budaya, makanya aku seneng banget Jojo mainin sape tadi. Nah itu sape Borneo. Nah jadi ya aku kepengen gitu punya mimpi bahwa pelajaran seni budaya itu bukan pelajaran tambahan doang gitu loh. Tapi jadi pelajaran inti yang bahkan mungkin nanti di ujian nasional kan. Kayak di negara lain, Korea, Jepang, mereka tuh lebih menghargai budaya mereka loh dari pelajaran lain. Yang paling penting adalah orang berbudaya gitu. Untuk apa orang pintar tapi nggak berbudaya gitu. Nah itu yang jadi masalah menurut aku di negara tercinta plus 62 ini. Nah kenapa Indonesia tidak bisa begitu? Itu dia, mulai dari milenial sekarang. Nah itu dia. Nah boleh dijawab. Terima kasih Ina. Yes. Pertanyaannya atau himbauannya akan kami tampung. Mudah-mudahan kami bisa sampaikan ke teman-teman kami yang duduk di Dewan ya sebagai anggota Dewan. Kami berharap Ina apa yang diinginkan Ina saya pikir juga akan menjadi keinginan kami semua, khususnya para guru di seluruh Indonesia. Dan kami akan mencoba menampung itu dan menyampaikannya ke teman-teman kami yang duduk di Dewan, khususnya di bagian pendidikan atau komisi yang mengurusi pendidikan. Iya, kalau yang kami usahakan ini seniman-seniman Nusantara yang tidak ada di dalam sistem, maksudnya di DPR karena kami tidak berhasil masuk, tapi kami ada di luar. Itu salah satu usaha kami juga bertemu dengan Dirjen Kebudayaan bertemu mungkin satu waktu mungkin dengan Menteri Kebudayaan. Ini yang seperti suara-suara dari Ina ini yang ingin kami sampaikan. Tapi ya puji Tuhan sih sebenarnya dari Menteri Kebudayaan tuh ada usaha ke situ karena mereka juga sekarang punya Pekan Budaya. Nah, betul sekali. Pekan Budayaan mereka adakan setiap tahun. Tapi memang belum semua orang tahu gitu. Tapi mungkin juga masih terbatas hanya orang Jakarta. Tapi minat ke situ udah banyak banget. Karena kemarin kita lihat Pekan Budaya kemarin penuh banget gitu ya. Banyak sekali orang
anak-anak sekolah tuh yang datang, yang kepingin tahu. Masih banyak juga nggak tahu permainan anak-anak kita zaman dulu. Nah, semua itu kembali dipertontonkan lagi, coba diangkat lagi. Jadi ini ada juga usaha kami dari Seniman Nusantara membawa inspirasi, aspirasi dari Kakak Ina sama seperti yang ingin kami, sama keinginan kami gitu. Jadi mari kita berjuang bersama-sama. Karena menurut saya penularan budaya atau pengenalan budaya kesenian di dalam diri anak-anak itu dimulai dari keluarga, dari orang tua. Kalau Ina juga bisa berbicara dengan orang tua murid, paling tidak memperkenalkan anak-anak budaya Indonesia lewat lagu, lewat tarian, lewat permainan dan lain sebagainya, itu akan juga berfungsi berjalan dengan baik. Bagaimana bangsa ini kemudian bisa bertahan, bisa terus ada menjadi sebuah negara tanpa budaya gitu. Sementara kita dengan kekayaan, perbedaan ini yang membuat kita kaya, yang membuat kita sebagai negara Bhinneka Tunggal Ika gitu kan. Nah ini jadi ketika kita sebagai bangsa yang sudah memiliki kekayaan budaya, ya itu marilah kita terus merawat. Jadi, gitu. Nah, bagaimana Teh Aci? Apakah di pesantren juga diajarkan masih tetap cinta Indonesia? Cinta kepada negeri itu sebagian dari iman. Hubul waton minal iman. Jadi menurut saya barang siapa yang punya pemikiran membawa negaranya pada sebuah kerusakan, pada sebuah perpecahan, tanyakan sendiri, digadaikan kemana imannya. Wow. Luar biasa. Lomba Cipta Lagu Cinta Indonesia 2020 ini bisa menjadi salah satu ajang atau salah satu fasilitas yang bisa kalian pergunakan, khususnya kaum milenial, juga mereka yang mempunyai talenta membuat lagu, apalagi kita membuat lagu ini dengan tema Cinta Indonesia yang diambil dari puisi Bung Karno, Aku Melihat Indonesia. Pergunakanlah kesempatan ini untuk menyalurkan bakat mencipta lagu Anda semua di seluruh Indonesia. Semoga ini bisa terrealisasi karena Nusantara memanggil kita ya. Amin. Betul. Ya, akhirnya saya Rocky Paskadena dan saya Valentina dan saya Stefanus Rizal mengucapkan banyak terima kasih untuk semuanya.